Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali lagi kita membuka akan kitab baru yang bernama Hidayatus Salikin. Di dalam kitab Hidayatus Salikin ini ada 3 isinya. Yang pertama sifat 20 atau ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih tentang tata cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga ilmu tasawuf atau ilmu cara membenahi hati yang tidak baik menjadi hati yang baik. Jadi karena kita sudah belajar dan membaca kitab fikih, tangga pelajaran ibadah dari awal sampai selesai sudah kita tamatkan. Kemudian sifat 20 yang disusun oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya sudah selesai dari awal sampai habis. Jadi pada malam hari ini kita ringkas, kita mengambil ilmu tasawufnya saja. Mudah-mudahan dengan berkat Tuan Guru Syekh Al-Alimul Fadil Al-Haj Tuan Guru Syekh Abdul Somad Palembang, kita semua jamaah malam Sabtu sesudah sholat maghrib pada malam hari ini, tepat kita malam ke-13 daripada bulan Rabiul Awal, semua kita yang mendengarkan atau yang saya sendiri yang membaca mendapat keselamatan dunia sampai akhirat, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah juga kepada anak istri kita dan keturunan-keturunan kita sampai kepada hari kiamat, jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Karena para bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau seorang ayah hobinya adalah menuntut ilmu, seorang ibu hobinya menuntut ilmu, kemudian hobinya lagi beribadah, maka kebanyakan anak dan cucunya itu juga ikut hobi di dalam beribadah dan menuntut ilmu. Apabila ada seorang di antara kita yang hobinya menuntut ilmu, apalagi dia mengamalkan ilmu tersebut, itu menandakan bahwa ada salah satu atau banyak dari nenek moyangnya yang senang kepada para ulama, senang kepada ilmu, senang berkhidmat kepada agama, senang beribadah kepada Allah. Inilah salah satu dari penjelasan kawan ulun yang bernama Al-Ustadz Rusli. Kata beliau, setiap orang yang suka dengan ilmu dan orang yang suka menuntut ilmu, berarti ada nenek moyang mereka yang senang dan suka terhadap ilmu agama tersebut. Jadi oleh karena itu, di samping kita menuntut ilmu agama, jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita juga demikian.
Tanggal 12 Rabiul Awal sudah lewat. Karena tanggal 12 Rabiul Awal ini ada di antara guru-guru kita yang mengatakan bila terjadi malam dan siang Jumat, malam Jumat atau siang Jumat, maka ada amalan salawat tertentu. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Dibaca sesudah sholat asar 21 kali. Kata salah seorang di antara guru-guru kita ini mengatakan, dia belajar kepada gurunya, orang yang membaca salawat tadi sebanyak 21 sesudah salat asar hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal akan diberi oleh Allah Ta'ala umur 80 tahun. Lewat tapi sudah lewat sudah. Jadi kita berdoa aja lagi, mudahan berkat Rasulullah kita diberi panjang umur. Amin. Allahumma amin. Di tahun depan belum tentu terjadi hari Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Terlambat leh, tapi mudahan kita ada berkahnya. Malam ini malam ke-13, tapi ada juga mengatakan malam ini malam ke-14. Kalau yang mulaannya hari Minggu berarti malam ini malam 14. Kalau kalender terbanyak seluruh tembilahan umumnya Indonesia itu hari Senin tanggal 1. Di malam ini tanggal 13 berarti kan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah selawat. Jamaah ulun tadi malam ketua Majelis Taklim Sungai Intan Besar meninggal dunia. Seorang ibu-ibu sudah tua, janda, dari mulai beliau berkeluarga sampai suaminya meninggal, sampai beliaunya sendiri janda, sudah tua orangnya kurang lebih 60 tahun. Tadi malam hari Rabu tadi sempat ikut dengan kami mengadakan acara Maulid Nabi sekaligus pengajian. Beliau hadir hari Rabu, hari Kamis, kemudian sore Kamis itu dibawa oleh abangnya ke kampung halaman Paritrateh. Tepat tadi malam, ya kurang lebih jam berapa itu, menghembuskan napasnya yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal malam Jumat, dikuburkan jam 11.30. Ulun sendiri yang menggani ke kuburan beliau sambil menggenggam tanah, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca sekali, kemudian masukkan ke dalam kabala atau ke dalam lubang sebanyak 7 kali. Tanah digumpal, digenggam, bacakan sekali sampai 7 kali. Insyaallah tanah tersebut akan membela orang yang di dalam kubur tersebut. Apalagi meninggalnya malam Jumat. Barang siapa yang meninggal malam Jumat, maka matinya dalam keadaan syahid, tidak didanya lagi di alam kubur. Untung ya, alhamdulillah. Mudahan kita juga seperti itu, habiskan nafas kita oleh Allah atau mati dalam keadaan iman kepadanya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sifat mahmudah dan ada beberapa sifat mazmumah.
Saya sendiri pernah belajar kepada almarhum Kiai Haji Abdullah Al-Banjari. Kiai Haji Abdullah ini punya karamah. Karamah beliau digelar oleh masyarakat dengan Kai Assalamualaikum, tepatnya di Pamangkih. Lalu saya pernah bertanya kepada salah seorang teman santri, kenapa beliau ini disebut atau digelar, dilakop dengan Kai Assalamualaikum, kakek Assalamualaikum? Dijawab oleh kawan, beliau itu tidak pernah ketemu siapapun asal dia beragama Islam kecuali beliau sendiri yang duluan mengucap salam. Lalu saya bilang lagi, bagaimana kalau kita sengaja bersimpan diri, lalu kita tiba-tiba saja menjumpai beliau tanpa diketahui beliau, kita yang mengucap salam? Nah, saya tidak tahu, katanya. Biasanya tetap beliau yang duluan mengucap salam. Nah, lalu pada hari Jumat, saya sendiri berada di samping gang, tidak nampak oleh beliau. Pada ketika beliau keluar bersama keluarga beliau, keluar dari gang itu, niat hati hendak mengucap salam duluan daripada beliau. Begitu beliau motornya ini keluar dari gang, langsung diangkatnya tangan, Assalamualaikum Anang. Tak ada hulu hidin juga tetap. Berarti kita membuktikan sendiri bahwa beliau ini betul-betul berkaramat. Makanya digeleri Kai Assalamualaikum. Nah, jadi pada suatu hari Jumat, kami dan saya sendiri ulun bertamu kepada beliau. Pada ketika bertamu kepada beliau, beliau saat itu sakit. Yang sakitnya itu membawa kepada beliau meninggal dunia. Tidak ada di ruang tamu. Sedangkan tamu yang datang ini silih berganti tanpa kosong rumahnya. Ini menandakan orang mulia. Tidak kosong-kosong rumah dari tamu apabila rumahnya itu dibuka. Masuk kita ke dalam rumah, mengucap Assalamualaikum. Lalu jawab oleh orang yang di dalam, Waalaikumsalam. Masuk, silakan masuk. Kai kadada di sini. Kai ada di dalam kamar. Lalu kita dipersilahkan masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, atau apa ucapan beliau? Assalamualaikum. Jadin pulang nang bedulu. Lalu beliau berpesan kepada kami, jaga 10 dan hindarilah 10. Lalu pada ketika itu saya sendiri mengambil buku, kemudian mengambil pulpen, kemudian hendak mencatat. Kata beliau, jangan dicatat, diingatakan haja. Nah, bahasa Banjarnya diingatakan haja. Nah, jadi malam ini akan membahas masalah nitoh yang diajarkan oleh Kai Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita dapat berkat beliau juga, amin. Karena kubur beliau tidak sepi-sepi daripada penziarah. Dari mulai beliau wafat sampai masuk ke dalam kubur, manusianya ribuan. Ulun sendiri di atas kuburan beliau itu 3 hari 3 malam ikut membacakan Al-Quran. Karena biasa di Kalimantan itu, khususnya di daerah Barabai, Kabupaten Barabai, Desa Pamangkih, apabila ada yang meninggal, mulai meninggalnya itu dibacakan Quran. Tidak putus-putus membaca Quran itu sampai memandikan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Ramai membaca. Kalau ada yang ngantuk, lalu disambung oleh yang masih segar sampai seterusnya. Kemudian dimandikan, disembahyangkan, masukkan ke dalam kubur. Mulai hari pertama sampai hari ketiga dibacakan Quran tanpa ada putus sama sekali. Kenapa? Karena apabila seorang mayit itu sudah masuk ke dalam kubur, dia akan merasakan
kesepian yang sangat luar biasa, karena tidak pernah masuk ke alam kubur seumuran. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada yang bisa menolong, hanya amal yang bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi para bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berpesan, ulun berpesan, bisakah Pak kalau kami mati dijagakan di kubur? Bisa? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Pakai orang yang bakaramat. Siapa yang bakaramat? Yang bakaramat itu adalah duit. Duit itu bakaramat. Bisa apa aja dengan duit? Apa bahasanya? Bil pulus kullu syai'in tembus. Laisa bil pulus kullu syai'in mampus. Jadi ada beberapa orang jamaah yang saat dini hari sudah menabung, niatnya untuk meninggal dunia. Jadi ulun sedikit bercerita di Barabai. Di Barabai itu ada orang kaya meninggal. Arti sugih di sini pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Pahamkah? Arti sugih, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, lebih besar daripada pengeluaran. Umpamanya pemasukannya 100.000, pengeluarannya 50.000, atau pemasukannya 100.000, pengeluarannya 90.000, masih ada 1.000. Itu arti sugih. Kita tidak ada hutang, mau makan, mau minum, beli pakaian, beli token listrik, beli pulsa HP, beli yang rokok dan lain sebagainya, itu tidak ada hutang. Duit kita tetap ada. Nah, berarti ini pemahamannya adalah orang kaya, orang sugih. Walaupun di rumah hanya ada beberapa ratus ribu, tapi tidak ada hutang, itu adalah orang sugih. Tapi kalau ada di dalam rumah gitu harta, kalau dijual jumlahnya 1 miliar, sedangkan dia ada punya hutang 1.200.000.000, berarti andai kata dibayarkan ke hutang habis, masih tertinggal 2 juta, itu adalah orang miskin. Nah, ini pemahamannya orang miskin dengan orang sugih. Meninggallah orang ini tadi, lalu dia menghubungi salah satu pesantren yang ada di Barabai. Siapakah yang mau di antara santri yang mengajikan almarhum? Lalu dicari oleh guru. Adakah di antara kalian yang mau mengajikan si Anu meninggal? Ayo aja Pak, kami siap. Ini hadiahnya, katanya. Hadiahnya 1 malam 1 juta, 2 malam 2 juta, 3 malam 3 juta. Orangnya bertiga. Bila mula-mula membaca Quran sendirian, ada yang ngantuk lalu tidur. Kemudian yang bangun masih baca Quran, yang tidur teruskan tidur. Yang tidur udah beberapa jam, kemudian sehat kembali, bangun baca Quran. Yang baca Quran, yang bangunnya ngantuk ini tidur. Jadi bergantian. Jadi 3 hari 3 malam ini tidak ada putus baca Quran. Orang 3 tadi tembus 3 hari 3 malam berkat ada yang bakaramat tadi. Apa ngarannya? Bolos tadi. Jadi pian bila ada duit jangan segan-segan. Pak, bisa ya mengajikan di wadah kami? Bisa. Tapi berapa hadiah yang sanggup diberikan? Muka itu aja mata duitan. Nah, ini pemahaman. Jadi kalau kayak itu kan ada kisah. Jadi berikan saja hadiah. Berapalah duit yang mati banyak tinggal harta. Ujung-ujungnya waris dari membagi. Maaf, 1000 maaf lah. Beberapa ini ada orang yang meninggal dunia, harta peninggalannya lebih 200M, habis dihambur-hamburkan oleh ahli waris. Tidak tahu cara membayarkan sembahyang, membayarkan puasa, membayarkan haji, membayarkan hutang hutang yang sembahyang sunnah, tidak tahu menzikirkan 7 laksa, tidak tahu. Kemudian warisnya tidak dibagi sesuai dengan hukum, jumlahnya miliaran.
Yang dapat seharusnya dapat puluhan miliar tidak dapat karena ahli warisnya tidak paham soal ilmu faraid. Selesailah. Kalau harta belum dibagi, maka roh yang meninggal ini tidak akan naik ke alam arwah. Apabila tidak naik ke alam arwah, maka gentayanganlah menjadi sandal bolong. Kemana-mana roh tidak bisa masuk ke alam arwah. Coba pian gentayangan di luar hari hujan, petir gelap, kilat, anjing menggonggong, ular banyak keluar, binatang-binatang yang lain banyak. Kita berada di luar rumah, sedangkan kediaman kita di dalam rumah, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah. Bagaimana kita di luar setihnya? Begitulah kalau orang meninggal. Makanya kalau ada orang mati di 4 yang wajib disegerakan: memandikan, mengembahyangkan, mengafankan, menyembahyangkan, dan menguburkan. Memandikan, mengafankan, menyembahyangkan, menguburkan. Segera. Kenapa? Sebab karena sudah berpindah alam. Orang yang sudah berpindah alam, kalau tidak dipindahkan ke alamnya, maka dia akan merasakan sakit. Di antara kebiasaan orang Madura, apabila meninggal jam 10 malam, jam 12 malam sudah dikuburkan. Itu kebiasaan orang Madura. Kalau kebiasaan orang kita Tembilahan, menghadang anak buah. Iyalah. Meninggalnya jam 4 sore, dikuburkan jam 4 isok. Bagaimana ini mayat bisa menderita? Lain kalau orang soleh. Kalau orang soleh yang meninggal, itu kada bapak terlambat sedikit. Ini di dunia lawan di akhirat sama aja. Tapi kalau orang salah, jangan beli lambat. Karena di dunia lebih parah baginya daripada di alam kubur. Makanya ancapi, jangan sampai berbau. Sudah berubah bau mayat, baru kita mandikan, kita kafani, kita sembahyangkan, kita kuburkan. Nah, sudah menderita si mayat tadi. Nah, di antara sifat-sifat mahmudah pertama dahulu yang kita kaji di sini adalah sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela ada 10. Kemudian sifat-sifat mahmudah yang terpuji ada 10. Pertama dahulu yang kita baca adalah sifat yang tercela. Al-babur rabi' fi ijtinabil ma'asil batinah. Bab yang keempat yang kita baca ini pada menyatakan menjauh segala dosa-dosa yang ada di dalam hati. Nomor 1 dosa di dalam hati adalah sangat gemar kepada makanan, cinta makanan. Nomor 2 gemar berbicara. Pokoknya bila kada bepandir sehari ini minik kepalanya. Nomor 3 pemarah. Sakit kepala kalau tidak pemarah. Nomor 4 dengki. Dengki itu marah pada ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Nomor 5 cinta. Nomor 5 bakhil, pelit dan cinta dengan harta. Nomor 6 cinta kepada pangkat. Nih, pangkat. Bila sudah garis 1 hendak 2, bila sudah 2 mau 3, bila sudah 3 mau 4 dan seterusnya. Nomor 7 cinta dunia. Nomor 4 sombong. Nomor 5 ujub. Nomor 9 ujub. Kemudian nomor terakhir sifat tercela atau dosa-dosa di hati yaitu riya.
Nah, kita bahas satu persatu dosa-dosa di hati. Adapun syarhut ta'am, bab yang sangat gemar kepada makanan dan melebihi kenyang daripada adat dan membanyakkan pada makanan, maka yaitu dicela oleh hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid dan makan olehmu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu berlebih-lebih pada makan dan minum itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala bahwa tiada kasih, tidak cinta, tidak sayang akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum itu. Ini dosa di hati nih. Syekh Abrar Dahlan pernah berkunjung kepada Guru Zaini Abdul Ghani sekumpul. Lalu Abah menyodorkan minuman dan makanan. Lalu Syekh Abrar ini hendak mengambil minuman lebih dahulu. Lalu dicegah oleh Abah Guru sekumpul. Kata beliau, "Kulu washrabu." Quran menyuruh kulu washrabu, makan dulu baru minum. Jadi kalau ada di hadapan kita makanan dan minuman, maka sunat lebih dahulu mengambil makan hanyar minum. Itu menurut hukum. Kalau kita mengambil minum dulu baru makan, itu kada apa-apa, cuma kada dapat pahala. Kita kan hidup hendak mencari pahala. Hendak mencari pahala kita nih. Nah, jadi kalau makannya berlebih-lebih sampai kenyang, sampai bangkak perut, biasanya 3 piring, inya 5 piring. Nah, ini ngarannya berlebih-lebih. Berlebih-lebih dalam makanan. Jadi kalau ada orang mengundang di adat Perancis, ingatkanlah adat Perancis. Adat Perancis itu kan mengawat surang. Ambil secukupnya aja. Ini kada mengambil nasi jubung, mengambil iwak hayam 3 himpil, mengambil daging rendang 3 himpil, mengambil hintalo 3 biji, mengambil iwak karing segenggam, mengambil karupuk sawadehen. Sekalinya makan banyak tak sisa. Ini ngarannya balabeh lah, labeh. Ini ngarannya dosa di hati. Bila ada orang seperti ini, dosa di hati. Orang mengambil terus sedikit aja kira-kira habis. Pian ingatlah Guru Jamaluddin Siddiq, anak Tuan Guru Sapat, kawitannya oleh Ustadz Hamid. Ingat aja kan? Ustadz Jamaluddin tuh amun diberi orang makanan, ini piring, nasi bepiring. Apabila beliau ini merasa tidak habis, digaris idin, digaris, intang garis sebelah dimakan habis, garis sebelah kada tauna. Jadi orang kada menyimpuni itu, orang menyimpuni kada pacang membuang, bersih masih, bersih masih. Itu Ustadz Jamaluddin seperti itu. Kita hantam berit, banyak sisanya akhirnya dibuat orang ke dalam wadah sampah. Tabuang nasi mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang nang mubazir itu adalah kawan iblis. Nah, hendak ada kita berkawanan iblis. Habib Lutfi, apabila beliau makan, pertama mandi dulu, kedua berpakaian bersih, ketiga baru beliau mengambil makanan. Setelah beliau makan, tidak ada sedikit pun tersisa nasi. Bila ada jatuh sebiji, diambil oleh Habib Lutfi.
Lalu ditanya oleh murid beliau, "Beb, kenapa maka pian sebiji itu diambil?" Apa kata beliau? "Aku sangat berterima kasih dengan Allah Ta'ala karena aku kada bisa beulah nasi. Masa dibuang-buang?" Itu sabiji itu Habib Lutfi itu nang dipadahakan Jambanuddin lain Habib toh. Tahu lah Jambanuddin? Imaduddin, Udin sedunia, Udin sedunia, Imad. Nah, malam ini ulun sampaikan mudahan pianto kada lari dari kenyataan. Lah susunannya nah kepada Habib. Habib dari Ba'alawi itu Nabi Muhammad, Allah Ta'ala, Jibril, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidah Fatimah, balaki lawan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punya suami Sayyidina Ali, turunan Sayyidina Abdul Muthalib juga. Jadi sepupu sekali dengan Rasulullah. Lalu ilmu dari Rasulullah ini diserahkan kepada Sayyidina Ali yang berupa ahlu sunnah wal jamaah, tanpa meninggal yang lain. Cuma Ali ini yang menguasai, yang diserahi Rasulullah. Lalu Ali hasil daripada perkawinan Ali dengan Sayyidah Fatimah turunlah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan punya anak 3, meninggal 2, terbunuh di perang Karbala, tinggal 1 namanya Ali. Ali inilah yang disarahi oleh Hasan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah yang berupa ahlu sunnah wal jamaah tadi. Kemudian Ali Zainal Abidin ini menyerahkan pula ahlu sunnah, ilmu ahlu sunnah wal jamaah kepada putranya yang bernama Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak lagi namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak lagi namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak lagi namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak lagi namanya Sayyid Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Ini susunan ahlu sunnah wal jamaah. Karena Ahmad ini berada di Basrah. Orang-orang Syiah membunuh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kata si Ahmad, kalau kita tidak pindah, habis kita dibunuh oleh orang Syiah. Habislah ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan sampai ke parit 8 sini. Lalu pindahlah Ahmad Al-Muhajir ilallah. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah yang ada di Maulid Habsyi, gitu kan? Nah, lalu pindah ke Yaman Hadral Maut. Disinilah menyebarkan ilmu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang bersumber dari Alwi inilah menurunkan sampai kepada Faqih Muqaddam, sampai kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Lalu disebut dalam qasidah bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalim min bani Alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Manhaj Nabi, salaku fi manhajin nabawi. Jadi orang yang dari manhaj an-Nabi ini ialah Alwi tadi. Lalu turun ke Indonesia namanya Habib. Namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sunan Ampel diantaranya, dan lain-lain. Jadi kita yang didustakan oleh Imaduddin itu adalah Alwinya ini. Alwinya ini yang didustakannya. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, kemudian lagi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Husain binti Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan yang ke-12 ini yang didustakan. Gurunya adalah internet.
bukan manusia. Bila berguru kepada selain daripada manusia, maka hantulah yang membimbing. Man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, hantu perguruannya. Nah, katakanlah. Nah, jadi kita ini sumbernya adalah dari para ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa murni oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena beberapa ini banyak orang batakun nuulon guru aja kayak pamun belajar anu guru si anu toh sekali umpat belajar lalu tidak diperbolehkan belajar ke lain awan inya aja kayak apa itu guru tuh bagus kakadakah ujar ulon aku aja terus terang aja nih kayak pian nih nah kemana kah belajaran silahkan asal jangan kau wahabi Islam murni apalagi Islam apa lagi lah Islam Syiah tadi paham Syiah paham wahabi paham Islam murni jangan. Carilah orang-orang yang bermanhaj Nabi tadi. Makanya bermaulid habsyi. Bila orang tuh mau membaca maulid habsyi, mau bakasidah, insya Allah selamat. Kada mau lari ke lain, kada mau. Karena doa Rasulullah SAW mengalir. Apalagi dibaca orang lagunya bagus-bagus. Ya Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi rasulillah wal badawi. Ada sasat, insya Allah aja kada sasat. Orang yang suka makasidah kada sasat, nah kada sasat. Makanya baca maulid. Kalau tidak bisa saben malam, sabinggu sekali barang baca maulud. Jangan di bulan maulud aja, mentang-mentang ada mauludnya. Ada mauludnya. Maulud, apa lagi? Maulid tempat lahir, maulud nabi yang lahir, mauludnya makanan. Bila bawa nasi bungkus, hanya rakon buat maulid. Itu pun acara inti jar adalah ceramah agama. Padahal acara intinya adalah membaca maulid. Kenapa bila baca maulid kada mau masuk ke dalam masjid? Bila ceramah hanya masuk ke dalam masjid. Padahal acara intinya adalah membaca maulid. Ingatakan ini barataan yang ada di sini nih barataan. Bila orang baca maulid masuk aja lagi dalam masjid. Mun orang ceramah boleh kayak lagi. Jangan. Artinya acara intinya adalah membaca maulid dan mendengarakan Bang Gaparai. Bang Gapar. Ini bila orang baca maulid nah baru kuat. Nah minuman di luar. Belum lagi acara intinya aja, panceramahnya aja belum datang lagi aja. Panceramah itu ada dua. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Bila nya mencari amplop duit, berarti nya kada ikhlas. Bila ganang amplopnya, nyar mau ceramah. Bila amplopnya tipis, ditandainya udah akun lagi ceramah di situ. Tahu aku. Ini kan nanti pada acara inti. Padahal Rasulullah SAW orangnya tidak mengharapkan gaji. La as'alukum ajra. Aku pada mengharap lawan kalian itu upah, ujar Rasulullah SAW. Ini nang ianya acara inti. Nah ngatakan nih bulan maulid nih nah. Bila orang baca maulid datangnya kita. Bila mata asa mengantuk, orang masih ceramah, pura-pura hendak kami, boleh kayak lagi. Bila ceramahnya pindah nang lain-lain, boleh kayak lagi. Penting menghadiri acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahja guru jadi provokator, jangan bila berceramah kami bolehkan kata, bukan kayak itu. Artinya bila kita mengantuk, mata sedang, tahu 3 jam ceramah tuh cuma 15 menit aja, nang tahan mendengarkan. Bila lebih daripada 15 menit tuh pikirannya sudah ke rumah kemana ke situ asine 15 menit juga apalagi nang ceramah ini pulang lurus saja kada boleh lucuan pokoknya 15 menit tuh bang bila 15 menit tuh ya udah milik kepalanya nah hendak beruko nang mana hendak makan nang mana imbah kawin hendak bulik tuh 15 menit tuh juga ini menurut sudah sejarah di dalam ilmu fikih dan ilmu jiwa manusia tuh 15 menit juga sanggup mendengar nasihat agamanya. Kayaknya guruku bebasan bila ceramah yusrane 30 menit saja, jangan lebih. Makanya aku bila 30 menit bepadah. Kayak apa aku lanjutkan ke kada kah?
Karena amplop orang sama aja kan. Nak lawas ka satu mat kakak itu orang bari orang tambah nah nyar kok tambah bilanya orang andara naik ampe lagi. Bang Ale yang penting kita senang, orang yang mendengarkan pun senang. Nah, perlu tuh kita katakanlah, mudahan kita berdatangan dapat berkat di bulan Maulid ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha 'amalan yarfa' wa du'ain la yasma'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.